Selamat pagi anak-anak. Sebelumnya, Ibu mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu yaitu Zulfa Andikurotu Aini, bisa dipanggil dengan Zulfa. Nah, di sini Ibu sebagai guru geografi akan menjelaskan beberapa materi pada pertemuan kali ini. Nah, anak-anak, pernah nggak kalian mikir kenapa di gurun cuma ada kaktus, tapi di hutan hujan tropis tumbuh pohon tinggi dan lebat? Nah, kenapa di pegunungan tanamannya beda dengan di dataran rendah? Jawabannya ada di faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Yuk kita bahas bareng. Nah, faktor-faktor yang pertama itu iklim. Iklim itu kayak setting utama kehidupan, yang dimana iklim itu memiliki 3 unsur penting. Yang pertama suhu udara, yang kedua curah hujan, dan yang ketiga itu sinar matahari. Contohnya itu yang pertama, di daerah tropis yang panas dan lembab tumbuh hutan hujan tropis yang rimbun. Nah, di daerah kutub yang dingin cuma ada tundra dan lumut. Sedangkan di daerah gurun yang panas dan kering hanya tumbuhan tahan kekeringan yang bisa hidup. Jadi, beda iklim sama dengan beda jenis tumbuhan dan hewan. Nah, selanjutnya itu ada suhu udara, yang dimana suhu udara ini tuh jika kita berada di tempat yang lebih tinggi, maka suhu udaranya akan dingin. Sebaliknya, kalau misalkan kita berada di dataran yang rendah, maka suhu udaranya itu tidak akan dingin. Nah, contohnya itu di daerah dataran rendah atau di suhu udara yang panas, yaitu cocok untuk tanaman padi, kelapa, dan tebu. Nah, sedangkan di daerah yang tinggi atau suhu udaranya itu sejuk, cocok untuk tanaman teh, kopi, dan sayuran. Nah, yang selanjutnya itu di atas 2500 meter, berarti kan suhu udaranya itu terlalu dingin. Nah, yang dimana hampir tidak ada tanaman budidaya. Nah, tanaman juga punya suhu ideal masing-masing, yang dimana tanaman ini tuh tidak bisa hidup sembarangan. Nah, suhu udara ini juga dipengaruhi oleh lintang dan penyinaran matahari. Nah, selanjutnya itu ada kelembaban udara. Kelembaban udara itu kadar uap air di udara. Nah, terdapat 4 tipe tumbuhan berdasarkan kelembaban. Yang pertama itu ada xerophyta. Nah, yang dimana xerophyta ini tuh tumbuhan yang suka di tempat yang kering. Contohnya tuh ada kaktus. Nah, yang kedua itu ada hidrophyta, yang dimana hidrophyta ini tuh cocoknya itu di hidup di air. Contohnya itu teratai. Nah, selanjutnya itu ada mesophyta. Mesophyta ini tuh tumbuhan yang butuh kelembaban sedang. Nah, yang terakhir itu ada tropophyta, yang dimana tropophyta ini tuh bisa adaptasi di musim hujan dan kemarau. Contohnya itu pohon pinus. Nah, kelembaban itu menentukan siapa yang bisa bertahan hidup di suatu wilayah. Nah, anak-anak, selanjutnya itu ada curah hujan, yang dimana air hujan itu sumber kehidupan. Kalau misalkan di kehidupan kita tidak ada air, maka tidak akan ada flora dan fauna dalam kehidupan. Nah, daerah dengan curah hujan yang tinggi itu pasti punya vegetasinya yang lebat. Nah, seperti hutan hujan tropis. Nah, sedangkan jika curah hujannya itu rendah, maka cuma tumbuhan yang tahan kering yang bisa hidup seperti sabana dan stepa. Nah, di Indonesia sendiri, curah hujan itu dipengaruhi oleh angin muson dan letak geografis. Nah, peta curah hujan bisa menunjukkan pola sebaran vegetasi di berbagai daerah. Nah, selanjutnya itu ada topografi, yang dimana topografi itu bentuk permukaan bumi. Contohnya itu kayak datar, miring, dan tinggi. Nah, semakin tinggi tempatnya, maka makin dingin suhu udaranya. Nah, vegetasi di lereng gunung bisa berubah dari bawah ke atas. Contohnya itu ada di lereng bawah itu ada kelapa dan padi. Nah, selanjutnya di lereng tengah itu ada kopi dan teh. Nah, untuk lereng atas biasanya itu ada hutan pegunungan, yang dimana topografi ini juga mempengaruhi curah hujan dan kelembaban.
Yang selanjutnya itu ada jenis tanah. Nah, tanah ini tuh merupakan rumahnya tumbuhan. Tanah yang subur, kaya unsur hara, bisa mendukung banyak jenis tanaman. Contohnya tuh ada tanah andosol. Nah, tanah andosol ini tuh cocok untuk sayuran dan teh. Nah, untuk tanah latosol cocok untuk hutan tropis. Nah, untuk aluvial cocok untuk padi. Nah, jenis tanah ini tuh menentukan jenis tumbuhan yang bisa hidup di suatu wilayah. Nah, selanjutnya itu ada peran manusia dan hewan. Manusia pastikan mempunyai teknologi untuk memindahkan tanaman ke tempat yang baru. Contohnya itu ada kelapa sawit dari Afrika bisa tumbuh di Indonesia. Nah, hewan juga bantu penyebaran biji lewat kotoran, bulu, atau makanan. Nah, burung, kelelawar, dan mamalia sering jadi agen penyebar tumbuhan. Jadi, makhluk hidup juga berperan dalam persebaran flora dan fauna. Nah, tadi Ibu sudah sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Faktor-faktor tadi tidak bisa hidup sendiri, tapi saling berinteraksi. Contohnya, di daerah tinggi, suhu udaranya dingin dan tanahnya bisa kurang subur, artinya tumbuhannya itu akan terbatas. Nah, di daerah lembab dan panas, terus tanahnya subur, biasanya tumbuhannya itu melimpah. Kombinasi antara iklim, tanah, dan topografi menentukan keanekaragaman hayati suatu wilayah. Nah, anak-anak, pematerian mengenai faktor-faktor persebaran flora dan fauna sudah Ibu sampaikan. Sekarang kalian sudah tahu kan kenapa flora dan fauna di tiap tempat bisa berbeda-beda. Nah, semua itu dipengaruhi oleh iklim, suhu, curah hujan, tanah, topografi, dan makhluk hidup.